apa aja sih yang bisa menjadi penghalang kebahagiaan? Nah, teman-teman, yuk kita belajar bareng. Saya mau bahas 5 penghalang kebahagiaan dari sudut pandang Buya Hamka. Nah, materi ini saya dapat dari Ngaji Filsafat di Masjid Jenderal Sudirman, Yogyakarta, edisi Oktober 2023. Nah, sebelumnya teman-teman jangan lupa follow akun saya dan kasih tanda like-nya. Boleh save maupun share video ini ke sebanyak mungkin teman-teman ya. Penghalang kebahagiaan yang pertama adalah merindukan yang tidak dimiliki ya. Nah, ini jangan dipersepsikan ke yang aneh-aneh ya. Jadi asumsinya adalah manusia kita itu menginginkan, memikirkan sesuatu yang belum kita miliki ya. Yang masih naik motor kepengen punya mobil, yang masih ngontrak kepengen punya rumah sendiri, dan begitu seterusnya. Menginginkan sesuatu yang belum kita miliki. Nah, solusinya gimana? Kita mensyukuri apa yang kita miliki dan tidak terus-menerus memikirkan sesuatu yang belum kita miliki. Jadi kita hargai apa yang sudah kita miliki saat ini, baik itu dari pemberian, dari keluarga, dari orang tua kita, maupun dari hasil usaha kita sendiri ya. Jadi kita manfaatkan, kita rawat dengan baik, kita syukuri apa yang kita miliki saat ini. Penghalang kebahagiaan yang kedua adalah akal yang keliru atau sesat. Jadi akal ini memang penting, sangat-sangat penting. Berpikir itu penting, logika itu penting. Tapi menurut Buya Hamka ini tidak sempurna, belum sempurna kalau tidak ditunjang dengan agama ya. Nah, pada kondisi tertentu akal ini bisa mengarah ke tidak benar, ke sesat atau tidak sehat. Makanya perlu diluruskan, ditunjang dengan petunjuk agama ya, supaya akal ini tetap terjaga ya, tetap sehat, tetap benar, tepat seperti itu. Karena akal yang tidak sehat itu bisa menjadi salah satu penghalang bagi kebahagiaan kita. Penghalang kebahagiaan yang ketiga adalah rasa benci. Jadi rasa benci ini diibaratkan kita menginginkan musuh hancur, tapi kita menaruh racun di dalam gelas kita sendiri. Nah, jadi rasa benci itu menyulitkan kita sendiri, menguras energi kita sendiri. Padahal kita tidak sedang menjatuhkan musuh, tapi kita sedang merepotkan, meribetkan diri kita sendiri ya. Penghalang kebahagiaan yang keempat adalah sikap pesimis. Nah, pesimis ini adalah kecenderungan melihat sisi negatif dan buruknya saja dibanding positif dan bersyukur ya. Nah, pada titik tertentu pesimis ini bisa menghilangkan harapan. Pesimis bisa bikin kita kehilangan rasa percaya diri, kehilangan makna, dan bikin hidup kita itu jadi tidak terarah ya. Penghalang kebahagiaan yang kelima adalah takut mati. Nah, kematian ini adalah satu-satunya yang paling pasti di antara yang tidak pasti ya dalam hidup kita. Nah, takut mati ini di satu sisi bisa menjadi baik ya, ketika kita berpikir supaya diri kita lebih siap menyiapkan bekal akhirat ya, bekal di kehidupan sesudah dunia ini. Nah, tapi kalau kita berpikiran yang sebaliknya ya, bahwa mati ini berarti kehilangan nikmat, mati ini sebuah kegagalan, mati ini sebuah penyakit yang berat, kita anggap mati itu sebagai rasa sakit, sebagai sebuah kehancuran, sebagai sebuah kegagalan akhir dari segalanya. Nah, ini menjadi penghalang dari kebahagiaan. Karena mati itu sesuatu yang pasti ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita menyiapkan sebanyak mungkin, sebaik mungkin bekal untuk menghadapinya ya. Karena kita nggak mungkin untuk menghindarinya. Jadi yang kita lakukan, siapkan bekal untuk menghadapinya dan bekal untuk kehidupan setelahnya.